dari hasil perkawinan. Nah, di sini kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam satu keluarga. Karena memang anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Jadi memang anak ini memiliki penyatuan antara suami istri. Saya pernah punya kasus yang ingin bercerai gitu ya. Kemudian melalui anak ternyata itu bisa dihindari. Akhirnya orang tua paham bahwa divorce atau perceraian itu dampak paling besar itu terhadap anak. Dan ketika orang tua menyadari, tentu hal-hal yang menghancurkan anaknya itu mereka tidak akan lakukan. Ketiga, kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini memang sangat diperkirakan itu berpengaruh terhadap keharmonisan untuk suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi satu permasalahan dalam keluarga. Banyak permasalahan yang dihadapi karena memang kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai. Nah, oke, next. Jadi, untuk menjalani pernikahan jarak jauh bukan hal mudah. Di sini ada beberapa tips yang bisa ibu-ibu coba gitu ya, ibu lakukan sehingga mungkin bisa meminimalisir. Pertama, satu, pastikan alasan LDM itu cukup mendasar dan kedua belah pihak setuju. Jadi ini harus dibicarakan dengan baik. Kedua pasangan tuh perlu mendiskusikan keputusan LDM itu secara matang. Pastikan alasan menjalani LDM itu cukup kuat. Keputusan ini diambil untuk membuat kondisi keluarga lebih baik. Itu intinya. Nah, diskusi yang matang, persetujuan antara kedua pasangan ini bisa membuat tetap bertahan dalam walaupun tantangan begitu banyak nantinya akan dialami. Sehingga nanti dalam menjalani bisa menerima keadaan, oh iya ya, saya jalani ini agar gitu ya, hal positif. Oke, yang kedua, manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Komunikasi adalah kunci menjaga agar hubungan tetap harmonis. Sebisa mungkin manfaatkan teknologi yang ada untuk tetap menjalin komunikasi. Sering-sering berbagi cerita dengan pasangan, bisa lewat pesan teks, telepon, atau video call. Pasangan bisa membuat jadwal khusus, buat jadwal, atur jadwal, kapan, supaya komunikasi itu tidak ada gangguan oleh aktivitas-aktivitas lain. Selain melepas rindu, mungkin nanti komunikasi juga bisa menumbuhkan rasa kepercayaan. Yang ketiga, berpikir positif, jujur, dan percaya pada pasangan. Ini penting juga. Karena memang dalam menjalani hubungan jarak jauh, pemikiran positif adalah hal utama yang dibutuhkan. Kepercayaan juga menjadi dasar dalam satu hubungan. Jadi, perlu percaya dan jujur pada pasangan. Terlebih saat menjalani LDM. Sebisa mungkin hindari prasangka negatif. Nggak ada untungan. Sebab emosi, prasangka, dan pikiran negatif akan membuat hubungan itu menjadi tidak stabil. Tak hanya bagi pernikahan jarak jauh, jarak dekat aja bisa, kan gitu kan. Artinya, tetap jujur, tetap berpikir positif, dan percaya pada pasangan. Nah, dugaan tanpa alasan pada pasangan itu juga bisa merusak rasa kepercayaan yang sudah dibangun. Bahkan juga bisa menyakiti perasaan pasangan. Makanya sebaiknya komunikasi dengan cara yang baik ketika merasakan atau mencurigai sesuatu. Jangan buat asumsi sendiri. Nanti bisa, atau yang bahkan asumsi itu belum diketahui kebenarannya. Selain buruk bagi hubungan, pikiran negatif juga nggak baik buat diri sendiri. Keempat, jangan memiliki harapan terlalu tinggi, ya. Karena ketika ibu berada dalam LDM, sangat sulit untuk menilai keadaan emosi satu sama lain. Rasa kesepian bisa jadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, hindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Ibu harus coba
mendiskusikan secara baik pernikahan jarak jauh, seperti apa yang ingin dicapai. Bicarakan berbagai macam batasan, seperti misalnya, mau seberapa sering harus berkomunikasi, mau seberapa sering mengunjungi satu sama lain. Nah, ini hal-hal penting juga. Jadi, mencoba untuk jangan memiliki harapan yang terlalu tinggi. Sesuaikan dengan diri dan kondisi pasangan yang ada. Kelima, tidak boleh cemburu atau cemburu berlebihan. Cemburu boleh, tapi cemburu berlebihan. Karena memang jarak fisik menjadi satu hal yang menyebabkan ketidakpastian tentang masa depan atau stabilitas pernikahan. Nah, ketidakpastian ini bisa berakibat meningkatnya rasa cemburu, tingkat kepercayaan yang lebih rendah. Kalau bila ibu sadari yang memiliki rasa percaya satu sama lain, misalnya punya pengalaman negatif sebelumnya, waktu belum menikah dulu pasangannya tuh misalnya playboy. Nah, ini juga harus mencoba bahwa punya pikiran positif. Oh, kalau sudah menikah pasti dia tidak seperti itu. Dia akan mencoba. Makanya perlu berkomunikasi secara rutin. Menetapkan komitmen menjadi salah satu kunci dari komitmen. Sekali lagi, komitmen itu penting. Nah, yang keenam, itu buat orang di sekeliling tahu bahwa hubungan kalian sedang menjalani LDM. Bisa memajang foto keluarga atau mengunggah di media sosial, di status. Nah, cara ini dapat membantu mengurangi rasa rindu dan sebagai bentuk ungkapan cinta. Dan juga bisa terhindar dari godaan karena orang lain tahu tentang status dan tidak sembarang mendekati. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa disampaikan. Yang ketujuh, mungkin tentukan berapa lama akan menjalani LDM. Karena memang ibu dan pasangan tidak akan selamanya akan berjauhan selama menikah, 30 tahun menikah jauh terus, itu juga tidak mungkin gitu kan. Pasti juga perusahaan memikirkan hal-hal tersebut. Jadi memang pasangan ini perlu menentukan berapa lama akan menjalani. Tentunya sesuai dengan keputusan perusahaan. Target ini bisa menjadi motivasi bagi individu untuk tetap bertahan dari banyak cobaan sebagai LDM. Nah, diskusi dengan pasangan tentang jangka waktu itu bisa dilakukan karena memang semakin lama berjauhan maka mungkin akan semakin banyak pula nanti rintangan-rintangan yang akan muncul. Nah, kedelapan, tetap membuka diri dan berkembang. Nah, ibu memang perlu menjaga diri, tapi jangan menutup diri. Ini beda, menjaga diri dan menutup diri. Karena hingga hidup menjadi lebih sulit dan terkekang. Kalau menutup diri, udah nggak bisa ngapa-ngapa, oh nggak boleh lagi, ini diam aja kan, ini juga nggak baik. Hadapilah hubungan jarak jauh ini secara positif. Tetap berteman, tetap beraktivitas, gapai mimpi-mimpi. Bila perlu mengisi waktu-waktu luang dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, misal bisnis kecil-kecilan di rumah dengan tidak mengenyampingkan tugas pokok di rumah sebagai seorang ibu. Yang kesembilan, juga bisa memberikan pasangan kejutan-kejutan kecil. Misalnya, sekarang kan bisa Bu kirim paket tuh pakai apa ya? Jangan COD, nanti malah suaminya stres ngirimin jam yang harganya 2 juta COD. Jadi juga, nah, jadi mungkin ngirim bunga gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kejutan-kejutan kecil yang bisa ibu lakukan atau melakukan kunjungan yang memang bisa menjadi menjaga hubungan tetap menarik dan menyenangkan. Nah, jadi memang next boleh berjuang mengatasi kesendirian, menjaga kesetiaan itu ketika harus menjalani pernikahan jarak jauh, memang itu tidak mudah gitu ya. Namun dengan keyakinan, kepercayaan, kejujuran, komunikasi yang baik, maka hubungan jarak jauh yang harmonis pasti bisa tercapai. Jika nanti ada kendala-kendala dalam LDM, masih tetap berlanjut, sudah coba berbagai macam cara dalam menyelesaikan. Jangan putus asa. Ibu bisa konsultasi dengan psikolog yang memang menangani konseling rumah tangga. Oke, materinya tidak banyak, tapi saya yakin materinya yang sedikit padat bisa menambah wawasan
ibu-ibu dalam bagaimana menjalani hubungan jarak jauh secara positif, karena ibu-ibu juga harus paham peran kita itu bukan hanya istri, kita juga seorang ibu. Seorang ibu itu pasti juga punya anak-anak di rumah. Anak perempuan akan belajar keperempuanannya dari perempuan terdekatnya, ibunya. Bagaimana dia akan melihat, bagaimana ibunya ketika menyelesaikan masalah, bagaimana ibunya ketika berinteraksi, bagaimana ibunya ketika menyelesaikan sesuatu. Nah, ini yang akan menjadi contoh bagi anak-anak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah peniru yang ulung. Jadi jangan sampai nanti anak justru meniru hal-hal yang negatif. Begitu juga selalu tetap semangat dalam membina hubungan yang jauh, tapi tentu tidak mengurangi rasa gitu ya. Rasa walaupun jauh tapi dekat, apalagi teknologi saat ini itu mempermudah kita untuk berkomunikasi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, dan seperti itu, Bu ya. Mungkin hanya itu materinya, nanti bisa kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Pasti di sini sudah banyak ibu-ibu yang penasaran. Kalian curhat, boleh, monggo.